Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nela Sabrina dengan NIM 250207221 akan membawakan cerita fabel yang berjudul Perjalanan Kura-Kura Menuju Bukit Matahari. Cerita ini mengisahkan tentang seekor kura-kura bernama Timo yang merasa dirinya lambat dan tidak berguna. Namun, melalui sebuah perjalanan panjang menuju Bukit Matahari, ia belajar bahwa nilai diri tidak diukur dari kecepatan, tapi dari keberanian untuk terus melangkah. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi tentang ketekunan, kepercayaan diri, dan pentingnya menerima kemampuan diri sendiri. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor kura-kura bernama Timo. Timo dikenal sebagai hewan yang baik hati dan juga sabar. Namun, ia menyimpan perasaan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia sering merasa dirinya lambat, tertinggal, dan tidak berguna. Setiap hari ia melihat hewan-hewan lain bergerak lebih cepat dan lebih lincah, seperti kelinci melompat-lompat, burung-burung terbang, dan rusa berlari. Sementara itu, Timo hanya berjalan pelan, selalu pelan. Untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lain saja, ia membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan terkadang ketika ia melihat pantulan dirinya di permukaan air, ia bergumam pelan. Kenapa aku tidak seperti yang mereka ya? Namun, hutan itu punya satu tempat istimewa yang sering diceritakan kepada para hewan, yaitu Bukit Tinggi, di mana sinar pagi pertama selalu jatuh dengan indah. Mereka percaya siapapun yang mencapai puncaknya akan mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri yang baru. Banyak hewan berusaha mendakinya, tapi jalannya terjal, menanjak, dan penuh rintangan. Tak banyak yang mereka berhasil mencapai sampai puncak. Suatu pagi yang tenang, ketika embun masih menggantung di ujung daun, Timo bangun lebih awal. Ia merasakan dorongan kuat dalam dirinya sendiri. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri. "Timo, kamu mau kemana?" tanya seekor burung kecil yang melihatnya bersiap-siap. Timo tersenyum tipis. "Aku ingin mencoba naik ke Bukit Matahari." Burung kecil itu tampak terkejut. "Sendirian?" Timo mengangguk. "Iya, aku ingin tahu seberapa jauh aku bisa melangkah." Dan dengan langkah yang tapi pasti, Timo mulai perjalanan yang mungkin menjadi perjalanan yang paling panjang dalam hidupnya. Jalan pertama yang harus ia lewati adalah padang rumput yang tinggi. Rumput-rumput itu bergoyang di terpa angin, suaranya seperti sapaan yang lembut. Hewan-hewan kecil bergerak di sekitarnya dan burung-burung terbang melewatinya dengan begitu mudah. Timo mengangkat kepalanya memandang mereka. Dalam hati, ia berkata, "Mereka sampai dalam hitungan detik. Aku mungkin butuh 1 hari." Namun, ia tidak berhenti. Lama ia berjalan sampai rumput tinggi berganti menjadi jalan bebatu. Timo berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Panas matahari mulai terasa di punggungnya. Ia meneguk air sedikit lalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa meter kemudian, seekor kelinci berlari cepat melewatinya. "Hei Timo, kamu naik bukit juga?" tanya kelinci kecil sambil tersenyum geli. Timo hanya tersenyum malu. "Iya, aku ingin mencobanya." Kelinci tertawa kecil tapi bukan mengejek, hanya tak percaya. "Semangat ya, aku duluan." Dalam sekejap kelinci itu menghilang dari pandangannya. Timo hanya bisa tersenyum dan berkata pelan, "Aku memang tidak bisa sepertimu, tapi aku tetap bisa berjalan." Ketika kabut mulai turun, suasana hutan berubah. Pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih gelap. Daun-daun mulai berjatuhan pelan, menciptakan suara lembut seperti bisikan-bisikan. Untuk sesaat, Timo merasa takut. "Kalau aku kembali sekarang, tidak ada akan yang tahu," gumamnya. Namun,
Ia teringat alasan mengapa ia memulai perjalanan ini. Ia menutup mata, menarik napas, lalu berkata pada dirinya sendiri, perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat. Ini tentang keberanian untuk terus maju. Dan dengan itu, ia melangkah lagi. Ketika siang tiba, Timo akhirnya menemukan sungai besar yang menghalangi jalannya. Sungai itu tidak terlalu dalam, tetapi arusnya sangat deras. Tidak ada jembatan, hanya sebetang kayu tumbang yang melintang. Timo menatapnya dengan ngeri. Bagaimana kalau aku jatuh? Dari seberang sungai, burung kutilang berkicau. Aku pernah melihat hewan besar menyeberangi lewat bayi kayu itu. Kamu pasti bisa. Timo menelan ludah, lalu perlahan-lahan menaiki kayu tersebut. Setiap langkah terasa seperti ujian. Satu langkah, kaki gemetar, angin bertiup, air mengalir deras di bawahnya. Namun, setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, ia berhasil sampai di seberang. Satu rintangan lagi terlewati, gumamnya bangga. Semakin sore, semakin berat jalannya. Bukit Matahari kini terlihat jauh di depan. Namun, jalurnya menanjak curam. Disinilah banyak hewan menyerah. Timo melihat beberapa hewan turun dengan wajah yang lelah. Bahkan si kelinci yang tadi melewatinya kini turun sambil mengusap kening. Timo, aku nggak sanggup. Medannya terlalu susah, katanya. Timo tersenyum lembut. Terima kasih sudah mencoba. Aku akan lanjut sebisaku. Kelinci menatapnya heran. Kamu sendirian? Masih mau lanjut? Timo menjawab, pelan-pelan saja. Mungkin jalanku lambat, tapi aku masih bisa melangkah. Lalu ia melanjutkan perjalanan, menanjak sedikit demi sedikit. Punggungnya mulai terasa sakit, kakinya pegal, tetapi ia terus bergerak. Setiap kali ia ingin berhenti, ia melihat puncak bukit sedikit lebih dekat. Sedikit saja itu cukup untuk membuatnya terus maju. Ketika matahari mulai turun, sinarnya berubah menjadi keemasan. Langit oranye lembut menyelimuti hutan. Suasana ini membuat Timo merasa hangat, seolah alam memberi dukungan terakhirnya agar tidak menyerah. Dan akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir, ia mencapai puncak Bukit Matahari. Timo terdiam lama. Ia melihat seluruh yang tampak besar dan menakutkan tadi kini terlihat kecil dan indah. Rasa haru memenuhi dadanya. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Ia bukan yang tercepat, bukan juga yang terkuat. Tetapi ia mencapai puncak dengan keberaniannya sendiri. Perlahan, cahaya keemasan itu jatuh tepat di punggungnya. Saat itu ia sadar. Nilai dirinya bukan ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh kemauannya untuk terus melangkah. Dengan hati yang lebih percaya diri, Timo mulai turun dari bukit, siap kembali ke hutan sebagai dirinya yang baru, tetap berjalan pelan tapi dengan langkah yang yakin. Demikianlah dongeng perjalanan kura-kura menuju Bukit Matahari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.